Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 16 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Miskin Bukanlah Nasib. Miskin bukanlah nasib. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya oleh Yudas Iskariot bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang dalam kas yang dipegangnya. Dalam ayat yang sebelumnya Yudas berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Mengapa Yudas berkata demikian? Karena ini kisah tentang Maria. Maria meminyaki dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya untuk meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah membaca sebagian kebenaran firman Allah dan kami ingin belajar bahwa miskin bukanlah nasib, namun sebuah pilihan sikap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, miskin bukanlah nasib, namun pilihan sikap. Kita bertemu dengan Yudas. Yudas ternyata tidaklah miskin, namun uang yang didapatnya ternyata adalah dari hasil mencuri. Kepercayaan sebagai bendahara yang dipilih oleh Yesus, ternyata dikatakan dalam firman Tuhan, dia sering mengambil uang dari kas yang dipegangnya sendiri. Sehingga tatkala ada sebuah pemandangan yang sangat indah, sangat luar biasa. Seorang yang bernama Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dan Yudas sangat tahu berapa harganya, 300 dinar. Dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Satu bentuk bahwa begitu menghormati Allah demi Tuhannya, demi Yesus yang disembahnya, yang diikutinya. Maria rela memberikan apapun yang terbaik ada di dalam dirinya. Sementara Yudas mengikut Yesus, dia akan mengambil apapun yang terbaik dari apa yang ada di dalam diri Yesus, atau dari apapun yang ada di luar dirinya hanya untuk dirinya. Inilah sikap seorang yang punya mentalitas miskin. Apapun yang dikerjakannya, dia hanya untuk berpikir dirinya sendiri. Kalau dia berjuang untuk dirinya sendiri. Berjuang pun dipilih. Bagaimana dia bisa berjuang dengan tanpa keringat, dengan usaha yang sangat ringan, namun menghasilkan katakanlah hasil yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Apapun caranya, dia akan halalkan, termasuk mencuri, termasuk berbohong, termasuk berdusta, termasuk berstrategi dengan cara-cara licik, agar dia bisa berjuang melepaskan kemiskinan. Sahabat seperjalanan, insting manusia pada dasarnya tidak ingin miskin. Dan insting manusia pada dasarnya dia ingin hidup dalam keadaan baik, keadaan sehat, keadaan cukup, bahkan berlebih atau berlimpah. Itulah ciri khas daripada karakter manusia. Allah pun menjanjikan kepada setiap anak-anaknya janji-janji Tuhan yang kita sangat suka. Tuhan akan sediakan mana yang datang dari surga. Tuhan akan sediakan berkat berkelimpahan, membuka tingkap-tingkap langit, dan berkat itu diturunkan dari langit untuk setiap kita masing-masing. Kita sangat senang dengan berita-berita yang seperti demikian. Namun, di dalam proses untuk mencapai segala hal yang baik tersebut, maka Allah meminta kita dari mulai penciptaan, tugas manusia adalah bekerja, mengusahakan tanah, mengolah tanah, mengelola seluruh makhluk ciptaan yang lain yang dimandatkan, dipercayakan kepada Adam dan Hawa untuk mengelolanya. Namun rupanya yang membuat manusia itu menjadi miskin karena dia mengerjakan segala sesuatu. Dia tidak berpikir bagaimana berusaha berproses dengan caranya Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan.
namun dia berjuang, berusaha dengan usaha yang seminimal mungkin untuk memuliakan dirinya, untuk memperkaya dirinya, untuk menyenangkan dirinya, dan hanya untuk membahagiakan dirinya sendiri. Sehingga miskin itu bukanlah nasib, namun pilihan sikap. Miskin itu memang dihindari oleh banyak orang. Sahabat seperjalanan, puluhan tahun bertemu dengan banyak orang sahabat seperjalanan, rasanya punya pengalaman bertemu dengan dua macam orang ini. Yang pertama adalah orang yang memang suka mengemis-kemis. Orang yang suka mengemis-kemis. Apa bedanya orang yang suka mengemis dan orang yang suka mengais? Orang-orang yang mengais untuk mendapatkan sisa-sisa makanan di pinggiran-pinggiran tempat sampah restoran, atau meminta kepada toko-toko tempat makanan menjelang mau tutup, biasanya selalu ada makanan berlebih. Dia mengais, dia meminta. Ada yang mencoba untuk membeli. Lalu berikanlah uang 3.000. Ibu, bapak, saya ingin membeli makanan dengan uang segini. Maka berikanlah apapun yang ibu bapak bisa berikan. Maka itu sebuah upaya. Dia tidak ingin terima gratis. Kalau kita bertemu dengan orang yang meminta dengan cara demikian, kita mungkin akan memberi lebih kepada orang tersebut. Karena ada upaya dia berjuang. Berapa uang yang kamu punya? Mungkin 1.000. Atau hanya uang logam 500 rupiah. Tapi dia punya sebuah perjuangan. Ada pengorbanan. Tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Atau dia menawarkan diri. Saya ingin makan, izinkan saya untuk menyapu halaman depan sampai bersih. Nanti lihat hasilnya. Maka setelah saya bekerja, izinkanlah saya untuk mendapatkan makanan. Yang sisa asal jangan basi, jangan rusak, atau sudah busuk, untuk menghidupi saya. Itu adalah mentalitas orang kaya di dalam diri orang miskin. Namun kita banyak bertemu orang-orang kaya dengan mentalitas orang miskin. Contohnya siapa? Contohnya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tentu dapat makan seperti murid-murid Yesus yang lain. Dan dia tentu punya uang lebih daripada rasul-rasul yang lain. Karena dia dikatakan suka mencuri dari kas yang dipegangnya sendiri. Ini yang namanya orang kaya, orang yang cukup dengan mentalitas miskin. Namun contoh yang saya sebutkan tadi adalah orang miskin dengan mentalitas kaya. Dia punya kebanggaan diri. Dia punya harga diri yang benar di hadapan Allah. Orang yang tidak bekerja tidak berhak makan. Itu yang katakan dalam surat Rasul Paulus. Maka yang dikedepankannya dia bekerja. Dia memberikan dampak. Dia memberikan hasil yang baik kepada orang yang memiliki lebih. Tentu orang yang punya toko tidak akan punya waktu menyapu. Tapi bisa orang yang tidak punya apa-apa bisa membersihkan, bisa menolong, bisa membantu dengan semaksimal mungkin. Ini yang disebut dengan orang miskin dengan mentalitas kaya. Namun ada orang kaya dengan mentalitas miskin. Dia akan tempuh segala cara, menghalalkan segala cara dalam rangka memperkaya diri sendiri. Mari kita belajar daripada kisah tentang Yudas Iskariot yang berbeda jauh dengan Maria yang memberikan minyak narwastu murni yang mahal harganya untuk meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Sementara Yudas adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang dalam kas yang dipegangnya, dan tatkala melihat ada orang yang memperlakukan Yesus seperti yang sangat istimewa oleh Maria kepada Yesus, dia tidak senang, dia tidak suka. Mari sahabat seperjalanan, kita berjuang menjadi pribadi sekalipun kita miskin, namun kita bermental kaya. Dan orang seperti demikianlah yang akan diberkati oleh Allah, tidak akan mengalami kemiskinan. Segala usaha upaya kita akan diberkati oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah belajar bahwa miskin bukanlah nasib, namun miskin adalah pilihan sikap. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jawab sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Selamat kembali beraktivitas. Tuhan memberkati-Mu. Amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.